Hadis selanjutnya, bab man lam yada' qaul az-zuri wal 'amal bihi fi shaum. Insyaallah. Hati-hati. Bab yang menerangkan pembahasan selanjutnya, hadis nomor 6, tentang orang puasa, yang selalu berkata dan berbuat yang kotor. Ya. Bab yang menerangkan tentang orang puasa, ya, tapi terbiasa berkata atau berbuat yang kotor. Baik. Sudah? Baik, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana bin Abi Dzib, haddatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah. Masyaallah. Ya. Ini Abi Hurairah saja di kita ini sekarang dibahas sudah berapa pahalanya tuh? Ya. Saya bacakan hadisnya sudah lebih daripada 3 dari kemarin kan? Masyaallah. Antum yang hadir berapa? Kalau dikalikan dengan antum semua diamalkan, beliau berapa tuh dapat pahalanya? Sudah sahabat Nabi, tinggal bersama Nabi, mencatat hadis dapat pahala lagi. Hadis yang diamalkan antum, beliau lebih dapat pahalanya. Wah, kayaknya kalau sudah ada jaminan surga, ya sudah ringan sekali, pahala terus mengalir. Sekarang jadi masalah kita nih, nggak pernah lihat Nabi, mimpi aja nggak ketemu Nabi, kan? Nah ini bakalnya apa nih? Bakalnya apa? Ya. Kalau bisa numpang aja ke hadis ini nih. Ya. Jadi sekarang ibu mulai Ramadan, saya sarankan bikin statusnya itu yang bagus-bagus aja bu di media sosial itu. Hari pertama hadis ini, hari kedua hadis lain lagi, hari ketiga hadis yang lain. Daripada nggak jelas. Ya. Begitu lama bukanya hari ini, bikin celik, ngapain? Segitu-gitu juga, 4:30 bukanya maghrib jelas. Cuman beda waktu aja gitu ya. Ngapain menulis yang tidak jelas? Jadi cari pahala. Begitu orang amalkan, lihat status anda, Masya Allah, 10 orang lihat, anda dapat pahala dari 10-nya. Ya, Masya Allah. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, man lam yada' qaul az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allahu akbar. Hati-hati. Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amali bihi. Ya. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor yang buruk saat dia puasa itu, ya. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Maka Allah pun tidak peduli, nggak butuh dengan kebiasaan dia menahan lapar dan haus itu. Maksudnya, kalau ada orang puasa tetap lisannya tidak bisa menahan dari hal-hal yang kotor, perbuatannya tetap melakukan yang buruk-buruk, maka nilai dia menjaga lapar dan haus itu nggak ada nilai di sisi Allah. Tidak ada nilainya. Yang paling menarik, diungkapkan orangnya dengan kata man di sini. Man lam yada'. Man. Hati-hati, beda antara man dengan kalimat lain. Pelan-pelan. Kalau man itu menunjuk orang, umumnya orang secara personal. Ya. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Ini menunjuk orang secara personal, tapi tanpa batas. Di per orangnya, per personnya kita ini, ya. Tanpa batas. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa besar, bisa kecil, asalkan dia balik, kan? Itu man. Kalau kumpulan orang-orang yang digabungkan, satukan jadi satu, disebut semuanya, itu disebut dengan alladzina. Diungkapkan dengan alladzina dalam bahasa Arab. Ya. Terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Ya. Kalau ini disebutkan alladzina, berarti yang dipanggil semua. Ya. Nggak orang per orang. Ya. Bahkan bisa mencakup anak-anak kecil juga bisa masuk itu. Ya. Makanya silakan anda cek ya. Kalau bahasa Qurannya misal ya man minal muslimin, kan? Kutiba alaikumus syiyam, berarti orang per orang tuh puasa. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka perintahnya mencakup semuanya. Saya nggak tunjuk orang per orang, tapi semua yang mengaku punya iman itu naikkan puasa. Ya. Makanya karena kalimat yang menggunakan alladzina mencakup bahkan sampai orang kecil, jangankan orang dewasa, anak kecil ikut-ikutan tuh. Ikut-ikutan, anda bisa lihat tuh. Ada anak usia 5 tahun belum balik, belum wajib puasa, masih ikutan puasa. Ya, karena panggilannya memang menyentuh, ya, panggilan umum yang sifatnya menyentuh keseluruhan. Ya, jelas sampai sini? Wah, jadi anak kecil 5 tahun puasa, yang 50 tahun masih nggak bisa puasa. Ya. Allahu Akbar.
Teruskan dulu, pelan-pelan. Man lam yada' qaul az-zur. Allahu akbar. Qaul az-zur wal 'amalu bihi. Qaul az-zur. Ya. Mohon sabar sedikit ya supaya Anda paham betul. Ya. Saya tidak berbiasa meninggalkan kalimat hanya begitu saja ya. Kita harus lihat bagaimana supaya memahami ini loh, keindahan bahasa hadis ya, keindahan bahasa Quran. Al-amal. B. Baik. Qaul itu perkataan, kita sudah paham. Zur, zur ya. Kata-kata yang kotor. Ya. Kotor ini pengertiannya masih umum. Umum ya. Bisa berarti maaf ya, bisa berarti maaf celaan, kata-kata jorok ini, fitnah, taib. Bisa juga misalnya maaf gosip, itu masih zur ya. Atau bahkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya. Ngobrol-ngobrol nggak jelas sana sini ngabisin waktu gitu kan. Jalan, lihat ini komentarin, lihat itu komentarin. Itu termasuk pada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya. Makanya pernah saya sampaikan di hadis kemarin kan dari Nabi, maka asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Tinggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, tindakan yang tidak jelas. Orang puasa tuh bisa meninggalkan itu. Taib. Jadi kalau ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terbiasa melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang kotor, plus dengan melakukannya. Jadi kalau qaul kan cuma di lisan. Bicara yang tidak jelas, macam-macam dan sebagainya, Anda paham semua di sini ya. Tapi ada yang disertai juga dengan tindakan, ya. Tindakan yang tidak bermanfaat, kan? Masya Allah, siang-siang orang ke masjid iseng-iseng, lihat tuker-tukerin sendal orang. Ini pasangannya kesini, ini pasangan kesini. Begitu pulang susah. Ada orang itikaf tidur di masjid, diiketin tuh jempolnya tuh, sambungin dengan yang lain. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Tindakan yang buruk ya. Sementara dulu pernah ya di beberapa masjid-masjid di daerah itu kadang seperti itu. Begitu bangun sudah ada di dalam beduk gitu ya. Ada yang begitu dulu. Ya, hati-hati tuh, hati-hati ya. Baik. Ini suruh. Perhatikan. Tolong fokus ke sini ya. Tolong fokus. Dan melakukan perbuatannya. Tapi yang paling menarik menggunakan kata amal. Ini sering kali saya ungkap. Di dalam Al-Qur'an itu ada dua kata menunjukkan perbuatan. Alhamdulillah. Pakai fa'al, fa'ala yaf'al, pakai amila ya'mal. Biasanya kalau kata fa'al itu umumnya walau tidak seluruhnya, itu seringkali dinisbatkan kepada Allah dan malaikat. Ya, kalau di Quran. Misal contoh saya kan, ya, di malaikat misal Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hati-hati dengan para malaikat, khususnya penjaga neraka itu ya. Ghilazun syidadun ya, Masya Allah. Enggak ada senyum-senyum, bengisnya luar biasa ya. Dan jangan pengen pernah lihat. Itu luar biasa ya. Dan dia melakukan perintah, semua malaikat itu melakukan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar ketentuannya. Perhatikan, wallahu yaf'alu ma yurid. Pakai fa'al, Allah mengerjakan apa yang dia mau. Kalau Anda mendapati kalimat fa'al dalam bahasa Arab, dalam konteks pekerjaan dinisbatkan pada Allah dan malaikat, itu artinya perbuatan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan ditanya. Ya. Malaikat maut datang mewafatkan seseorang. Begitu diwafatkan sudah meninggal dunia. Masya Allah. Tiba-tiba di hari akhirat, ya Allah saya minta pertanggungjawaban malaikat maut. Kalau belum diwafatkan saat itu saya bisa tobat tuh. Enggak bisa. Ya, ini tugasnya sudah selesai. Ya, Anda enggak bisa tanya, enggak bisa minta pertanggungjawaban. Ya, karena mereka menunaikan tugas sesuai dengan petunjuknya, selesai. Ya. Termasuk Allah. Ya Allah, kenapa harus Ustaz Adi yang ngajar? Ya, kenapa engkau tetapkan itu? Enggak bisa ditanya. Gak bisa. Dalam hidup itu nanti dalam ilmunya ada 3 hal yang Anda bisa pelajari ya. Ada musabbab, ada musabbib, ada sebab. 2 tidak bisa ditanya, 1 dipelajari. Ya, musabbib yang memperkenankan sesuatu terjadi. Ya. Musabbab orang yang mengalami situasinya. Sebab peristiwa kenapa hal itu bisa terjadi ya, secara syariat, ya, secara hukum kemanusiaan. Misal, ada anak sedang jalan-jalan di jalan, lari ke tengah jalan, tiba-tiba tertabrak, meninggal misal, meninggal. Musabbib yang menetapkan Allah nggak ditanya, jangan tanya ya Allah kenapa engkau wafatkan, sudah waktunya. Ya. Termasuk jangan tanya kenapa harus anak itu, memang gilirannya.
Tapi yang Anda pelajari sebabnya, sebab kemanusiaannya. Ya kalau ajalnya jelas gak usah ditanya, kenapa dia meninggal? Sudah ajalnya, wah itu gak usah ditanya. Yang jadi pelajaran untuk kita apa sebabnya? Karena dia jalan tidak beratur, ke tengah-tengah jalan, tiba-tiba kendaraan lewat, itu yang jadikan pelajaran. Tapi kalau bagian meninggal dunia sudah gak peduli. Ya kadang-kadang sudah rapi-rapi di pinggir tol, kan? Di trotoar jalan, pinggir trotoar jalan, tiba-tiba mobilnya oleng, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Baik, jelas sampai sini? Tapi kalau disebutkan amal itu perbuatan yang pasti akan ditanya, diperiksa, dicek. Makanya pekerjaan formal dalam bahasa Arab itu disebut dengan amal. Orang Arab nanya, ma'amaluka, apa pekerjaan formal Anda? Bukankah Anda yang bekerja di kantor diperiksa tuh? Ada supervisornya? Bukankah yang jadi guru dilihat oleh pengawas, dicek lagi? Ya Anda bisa bayangkan, di dunia aja diperiksa, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat tuh. Ya. Jadi semua pekerjaan kita akan dilihat dan ditampakkan. Ya sebelum dicek ditampakkan. Semua orang tahu tuh. Ya. Maka dari itu saya mau pesan ya. Saya mau pesan. Antum pernah lihat film? Film apa aja lah. Film itu kan kalau misalnya sudah syuting, sudah macam-macam, mau ditampilkan kan disensor dulu ya. Sensor ya. Gerakan yang tidak bagus, ganti tutup. Ya. Kata-kata yang kurang jelas dubbing sehingga tampilnya bagus, kelihatan enak. Nah itu semua amalan kita, saya, Anda, kita semua itu akan ditampilkan oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung. Seluruh penduduk langit dan bumi tahu semuanya. Kalau Anda pernah bersembunyi di satu tempat yang tahu satu orang saja, kalau nggak tutup di akhirat dibuka semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang baik diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang buruk pun tampak. Kalau yang baik tampak nggak ada masalah. Ini yang jeleknya pakai syarrun lagi. Syarrun sama dengan keburukan waswas setan itu. Min syarril waswasil khannas, nampak semuanya. Jadi mumpung belum ditampakkan, sekarang sensor supaya film antum saat diputar nanti sudah bagus. Ada gerakan yang tidak nyaman, pernah jalan tidak elok, kan? Maaf, pernah tangan berbuat yang tidak bagus, tanda tangan proyek yang tidak jelas, ya, yang masuk yang haram sebagian ke dalam mulut, macam-macam. Sensor dari sekarang. Supaya saat film antum nanti ditampilkan di akhirat, karena sudah disensor dengan taubat, diistighfari, khususnya saat Ramadan ini nggak akan diputar lagi. Ditutup tuh. Ditutup. Apalagi janji Nabi di hadis Muslim nomor hadis 223. Ya, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat ke salat, Jumat ke Jumat, bahkan Ramadan ke Ramadan itu bisa menghapus, menyensor semua keburukan-keburukan yang terjadi di antara itu. Nah, antum sudah sensor berapa sampai hari kelima ini? Terlalu banyak, Pak, dosa kita itu terlalu banyak. Makanya jangan buru-buru hari pertama sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari kedua dosa antum tuh selama jadi anak pada orang tua apa tuh? Berapa kali mengecewakan, membuat menangis. Kadang-kadang hatinya sakit, tapi selalu berusaha untuk senyum supaya antumnya senang. Padahal di hatinya, ya Allah, kenapa anak saya bisa begini? Barangkali sampai meninggalnya tuh masih terbawa tuh. Sensor dari sekarang. Mintakan, mohonkan. Ya, sebagai seorang suami, istri, berapa kali saling mengkhianati dalam kehidupan. Kadang-kadang cemburu tidak disampaikan, berprasangka buruk, ujung-ujungnya oh ternyata suami saya nggak begitu. Ya. Pernah ada seorang ibu menanyakan, Ustaz, kenapa ya? Kenapa Bu? Itu suami saya sekarang sudah kelihatan aslinya. Oh jadi selama ibu senang palsunya ya? Ibu senang aslinya, ibu senang palsunya. Karena ketemu di situ tuh. Ya. Maaf sebagai karyawan, sebagai tetangga, berapa kali mencela teman-teman Anda dan sebagainya. Ayo coba tangisi. Ini baru hari kelima tuh. Ada 25 hari lagi. Tapi sensor dari sekarang. Suara yang nggak jelas, yang kotor-kotor, yang tidak bagus, dubbing. Jangan sampai keluar tuh kata-kata saat di akhirat nanti. Ya. Mudah-mudahan film kita semua diputar dalam kebaikan. Tidak cukup dengan amin. Ayo mulai. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Oh ini kata-kata tegas sekali kalau begini nih. Ya. Udah kalau orang Arab sudah mengatakan falaysa lahu hajah, artinya udah enggak peduli. Udah enggak peduli. Udah enggak peduli. Antum dikasih musibah saja itu harus bersyukur karena Allah masih lihat. Masih lihat. Pada Firaun saja Allah masih peduli itu. Sebelum dianya menolak pada Firaun, Anda bayangkan, ya. Sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan masih dibimbing oleh Allah. Ini manusia luar biasa, zalimnya luar biasa, tapi saking sayangnya Allah dikirimkan langsung dua nabi, Musa dengan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 itu. Kalian berdua Musa Harun pergi ke Firaun, dia sudah melampaui batas. Masih disayang tuh, satu orang dikirim dua nabi. Kita aja yang banyakkan begini cuma Nabi Muhammad satu. Enggak lihat lagi.
Coba lihat, nggak lihat di mimpi pun nggak pernah ketemu, masih beriman. Ini Firaun mengaku Tuhan, dikirimkan 2 nabi, kelihatan di depan matanya dengan mukjizatnya. Cuman orangnya kekeh, nggak mau, ya tenggelamin sekalian. Mau gimana lagi gitu kan? Susah gitu. Tapi ini ada orang-orang yang Allah nggak peduli. Saya nggak peduli. Falaisa lillahi haja. Ya kalau sudah begitu sudah. Kalau sudah ada kata haja, segala yang dibutuhkan, maka maaf, termasuk dalam doanya, dalam macam-macam dan sebagainya, Allah nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Anda melakukan perbuatan ini, maka Allah akan jauhkan. Allah nggak akan lihat. Yang lain aja lah, yang lain. Kamu lewat. Maka coba cek dari mulai tadi Anda bangkit, kemudian berniat puasa, fajar sudah dimulai, sampai dengan menjelang maghrib ini, ayo, pernah nggak melakukan perbuatan ini? Yang tidak bermanfaat, yang kotor-kotor dan sebagainya. Jangan-jangan Allah nggak lihat tuh. Cepat perbaiki.